Coba buka ini suratnya. Coba buka suratnya, surat ini Uni, surat 16 ayat 97, baca terjemahnya nih. ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tuh. Allah katakan bahwa Allah akan berikan balasan terbaik di surga. Artinya nggak dapat azab, disebabkan balasan dari amalan mereka. Jadi amal ibadah mampu bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman Imam Ibnu Rajab membahas ayat ini menekankan ada amalan-amalan yang seperti debu yang berterbangan. Artinya amalan orang itu nggak ada nilainya, nggak berguna. Nah, ini para ulama pada nangis gitu. Khawatir amal-amal dia ternyata tidak mampu mengantarkan dia untuk mendapatkan ridho Allah. Karena amalan-amalannya nggak punya nilai, nol. Nah, kata Imam Ibnu Rajab ini paling tidak ada 7 golongan. Ada 7 golongan orang yang amalannya seperti debu berterbangan. Ya. Coba kita lihat, Mang Opik, slide-nya Mang Opik. Terus. Lanjut. Nanti. Nah, 7 golongan yang mendapat azab Allah yang tak disangka-sangka. Orang yang beramal soleh, tapi dia dapat azab Allah SWT. Yang pertama adalah ya, orang yang bangga dengan amal perbuatannya. Ya. Orang yang bangga dengan amal perbuatannya. Seseorang yang memiliki banyak amal soleh seraya mengharapkan secara takjub. Nah, takjub itu bangga. Dan bangga bahwa dirinya akan mendapatkan ganjaran kebaikan darinya. Sehingga di akhirat kelak, amalan-amalan tersebut berubah menjadi debu yang berterbangan. Bahkan amalan ini berubah menjadi dosa baginya. Kenapa? Cok, ibu-ibu penten, Uni, ibu-ibu. Kalau orang beramal dan bangga dengan amalannya, dengan apa yang dikerjakan, dengan apa yang dilakukan, itu ikhlas atau enggak? Enggak. Karena perbuatannya bukan lillahi ta'ala, tapi karena memang dia merasa bangga. Makanya hati-hati. Ya, kalau kata ibu-ibu gitu, ibu orang tua kita, seperti orang buang hajat lah gitu. Karena orang buang hajat kan nggak dilihat, bahkan begitu keluar, kita pencet cairnya supaya cepat hilang gitu, supaya nggak bau, kan begitu kita buang hajat. Nggak pernah kita, orang itu buang hajat diliatin, diantep, enggak. Gitu. Udah selesai udah tutup, udah pulang, langsung keluar dari kamar mandi gitu, selesai. Nah, kayak begitulah kita beramal soleh seharusnya. Karena Allah yang akan menilai, Allah yang akan menerima tidaknya. Ya. Dan itu ayatnya dalam surat Al-Furqan ayat 23. Ya, wa qaddimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haban mansura. Ya. Ya, surat Al-Furqan. Bangga Uni dibaca nih. Ini muncul lagi. Halo? Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Itu tafsirnya adalah orang yang tadi takjub dengan amalannya, hingga seperti debu berterbangan. Dia udah merasa banyak nih berbuat baik kok. Saya lah yang melakukan, saya lah yang berbuat, saya lah yang insya Allah. Itu hasil jasa saya, itu jasa saya, itu kerja saya. Dia bangga dengan itu semua. Makanya kenapa kita solusinya adalah banyak istighfar ya. Banyak istighfar. Bahkan mendapat kemenangan aja kata Allah juga banyak istighfar. Coba Uni surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu surat 110. 110. 111, 110, 109. 110, 107, 108, 109. An-Nasr 109. Baca nih. An-Nasr 110. Oh, 110, baca nih.
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha menerima taubat. Lihat, Allah menganjurkan bagi orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah, kesuksesan dari Allah, perbanyak istighfar. Supaya kita nggak terjebak dengan kebanggaan yang kita kerjakan. Karena semua adalah minallah. Semua diberikan oleh Allah. Sehingga nggak ada merasa aing gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga amalan-amalan yang ibu-ibu kerjakan jadi nggak ada gunanya, Bu. Percuma ibu cerita ke siapapun dengan kebanggaan ibu-ibu, wah itu mah kerja saya, itu mah hasil jerih payah saya, itu mah saya yang bantu tuh segala macam, sudah selesai. No, rugi. Gitu. Dan itu memanglah cara-cara iblis membisik-bisikkan manusia supaya begitu. Ya, karena memang iblis lagi sedang merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka begitu. Sampai Allah mengatakan asyaiton yad'una ilan nar, setan itu mengajak kepada neraka. Wallah dan Allah yad'u ilal jannah. Allah mengajak ke surga. Itu gambar buat kita. Nah, jadi yang pertama adalah orang yang takjub dengan amalannya, kita hindari. Ya. Yang kedua, Mang. Yang kedua adalah orang yang terus, Mang. Ya. Adalah orang yang melakukan dosa sambil meremehkan dosa. Nah, ini suratnya surat apa? Surat An-Nur ayat 15. Ya. Watahsabuna hainan. Nah, jadi watahsabuna hainan itu menganggap ringan. Ini ceritanya, kisahnya asbabun nuzulnya adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang munafik. Dibilang berselingkuh dengan sahabat Nabi. Disebarkan oleh orang munafik. Dan orang-orang beriman ikut menyebarkan. Dan ketika menyebarkan itu tanpa perasaan apapun, dianggap itu ringan. Turunlah ayat ini. Kata Allah, wa huwa indallahil azim. Wallahu indallahi azim. Sungguh itu di sisi Allah itu besar. Ya. Makanya ada ayatnya kan, wailukul lihumazatil lumazah. Celakalah. Wail itu bahasa Arab, ibu-ibu, artinya Allah akan mengancam orang itu dengan apa? Dengan neraka. Mengancam dengan neraka. Gitu. Allah ancam dia dengan neraka dengan surat wailukul lihumazatil lumazah. Orang yang mengumpat lagi mencela. Ya. Dan itu dianggap remeh gitu. Gibah itu jangan dianggap enteng. Itu terjadi. Coba Uni buka suratnya, surat apa? Al-Humazah itu surat berapa ya? Surat 114. 104 udah. Oh, 104. Enggak baca nih. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Allah sebutkan langsung ya. Makanya neraka hutama itu untuk membakar hati-hati orang yang tadi sering meremehkan dosa. Dia tidak melihat takjubnya Allah Subhanahu wa taala, azimnya Allah Subhanahu wa taala, besarnya Allah, agungnya Allah. Dia menganggap enteng perbuatan itu. Padahal di sisi Allah itu besar. Nah, itu sama kita ibu-ibu kita jagalah ya. Karena udah obrolan sana sini, obrolan dengan teman-teman, nyerempet kemana-mana. Maka perbanyak istighfar lah ya. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita yang kita sudah merasa beramal, asa surga milik sorangan. Udah. Kan digambarkan dalam hadis arba'in yang pernah kita bahaskan, hadis arba'in yang keempat ya. Yang Allah menciptakan manusia fil batni ummihi arba'ina yauman, 40 hari dalam perut ibunya kandung-kandung berupa nutfah. Ya, summa misla zalik, kemudian Allah berikan arba'ina yauman, kemudian menjadi mudghah. Kemudian summa izoman, diberikan tulang belulang. Setelah 40 hari kali 3, Allah tiupkan ruh melalui malaikat,
ditiupkan ruh Allah dan ditetapkan oleh Allah 4 hal. Rizkinya, kematiannya, kemudian amalannya, dan baik tidaknya, bahagia atau tidaknya. 4 hal ini. Dan lanjutan hadis itu adalah bagaimana Rasul menceritakan ada orang yang beramal dengan amalan soleh, ya kan? Antara dirinya bainahu wa bainaha, antara dia dengan surga itu sudah jiraan, sangat dekat sekali, sahasta, saking hebatnya amal ibadah sehingga orang menyebutnya eta mah ahli surga, geus we lah ahli surga ningali solehna, ningali amal ibadahna. Sampai begitu. Tapi oleh Allah ditentukan dia beramal dengan amal ahli neraka, ya yadkhuluha, masuk neraka. Karena amalannya nggak ada nilainya, nggak bernilai sama sekali. Nah, kisah yang kedua adalah orang yang dia beramal dengan amalan neraka. Antara dirinya dengan neraka sudah dekat. Ya. Sudah disebut ahli neraka, jelema terbalik lah, jelema bener pokoknya mah. Udahlah neraka we geus puguh tempatna. Komentar orang begitu. Tetapi dikehendaki oleh Allah di akhir hayatnya dia beramal dengan amal ahli surga, ya yadkhuluha, masuk surga. Apa hikmahnya dari hadis ini yang pernah kita bahas? Jangan pernah putus asa, jangan pernah meremehkan dosa. Atau bahasa lainnya, jangan pernah mengabaikan sekecil apapun kebaikan, jangan meremehkan sekecil apapun dosa. Ayatnya ibu-ibu hafal, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Nggak usah sakit hati ketika kebaikan ibu-ibu nggak dipuji-puji sama orang. Nggak usah sakit hati ketika kebaikan ibu nggak disebut-sebut sama orang. Malaikat yang mencatat ibu-ibu sudah selesai. Kenapa? Beda dengan urusan tanah. Urusan tanah bisa ada sertifikat 2, 3, sehingga saling sengketa, saling ribut, karena mengklaim. Tetapi urusan amal ibadah nggak akan pernah salah catat malaikat, walaupun nggak disebut-sebut orang. Bahkan itu menjadi rahasia dia antara dengan Allah, luar biasa itu. Suatu saat baginda lagi ngumpul, tiba-tiba lewat seorang pemuda sholat asar. Kata Rasulullah, dia ahli surga. Dia akan lewat dari pintu itu. Sahabat menanti-nanti di hari keduanya, ternyata orang pemuda yang kemarin lagi. Hari ketiga sama, pemuda yang kemarin lagi. Akhirnya Abdullah ibnu Umar penasaran, dia main ke rumahnya, nginep 3 hari dengan alasan punya masalah di rumahnya. Dia nginep di rumah orang itu, ingin tahu amal ibadah apa yang sehingga Rasul menyebut ahli surga. Ternyata ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan di hari kedua atau di hari ketiga, nggak qiyamul lail, kelewat. Makanya sahabat Abdullah bin Umar bingung, dia tanyakan langsung. Dia juga mikung sahabat itu, apa ya amal ibadah, kan kau udah lihat amal ibadahku tidak aku tutup-tutupin, kau sudah lihat karena kau tidur bersamaku bersama di rumah gitu. Dan ternyata ditanya oleh Abdullah Umar kebiasaan-kebiasaan apa saja. Nah, baru dia ingat, oh kalau itu ya ada, setiap mau tidur aku sudah memaafkan semua orang menyakiti hatiku dan aku mohon ampun pada Allah kalau perbuatanku menyakiti orang lain. Itu kata Abdullah bin Umar, itu. Jadi ada amal-amal ibadah orang nggak tahu dan nggak perlu tahu, nggak masalah. Dan kalaupun nggak dipuji juga nggak masalah. Malaikat nggak akan salah catat, ibu-ibu. Ya, maka kita jaga. Ya, jangan sampai kita meremehkan dosa. Ya, jangan sampai naudzubillah diancam dengan neraka hutama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang berikutnya golongan yang ketiga, Bang Opik. Ya. Nah. Golongan yang ketiga, itu orang yang beramal buruk, tapi dia merasa berbuat baik. Nah, ini kebalikannya. Orang berbuat buruk, tapi dia merasa berbuat baik. Coba Uni buka surat Al-Kahfi ayat 103-104. Surat 18 ayat 103-104. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kahfi. Berarti 103, 104. Iya. Masalah. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Lihat, Allah mengatakan, Allah memerintahkan baginda untuk mengatakan,
Hal nunabbi'ukum bi aksarina alladzina bi aksarin a'malan, orang yang rugi amalannya. Dan kata Allah alladzina tal sa'yuhum, orang yang beramal sia-sia, dia menyangka telah berbuat baik. Sun'ah, dia telah menyangka telah berbuat baik. Padahal nggak ada nilainya. Nah, ini artinya banyak orang melakukan ini karena nggak punya ilmunya. Banyak orang merasa telah berbuat baik padahal tidak. Contoh misalnya, satu perbuatan-perbuatan yang tidak dicontoh oleh Rasul dan tidak ada dibahas oleh para ulama tapi dilakukan. Ya, itu contohnya gitu. Ya. Kalau tahlilan itu perbedaan pemahaman lah, tahlil. Tahlil kan artinya la ilaha illallah. Kemudian nah kalau perayaan-perayaan yang berupa sudah ada sesaji, persugihan, dia merasa telah berbuat baik gitu kepada leluhur segala macam. Nah, itu jelas sesuatu amal-amal yang sia-sia. Dia menyangka telah berbuat baik padahal tidak. Makanya kita harus belajar agama biar kita tahu gitu mana amalan yang betul-betul, mana yang bukan, mana yang tertipu. Karena di Al-Qur'an dijelaskan bagaimana tipu daya setan menghiasi keburukan dengan kebaikan. Contoh, buka suratnya surat Al-Maidah ayat 105 Uni. Al-Maidah ayat 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Bisa ada berantem di rumah kentang-kentang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, Allah sebutkan itu. Ya, sekali lagi dicoba ulang nih. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu nyambungnya kayak 100-nya Uni. Tadi kan 105, sekarang ayat 100 yang Uni baca. Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Tuh. Di 105-nya dengan cara bertakwa. Orang bertakwa, belajar agama, dia akan selamat. Sehingga dia akan tahu bahwa perbuatannya itu sebenarnya nggak baik gitu. Tapi dia menyangka telah berbuat baik. Sebagaimana orang-orang dulu ketika ditegur untuk supaya tidak berbuat keburukan, dia mengatakan, saya mengadakan perbaikan. Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayatnya ayat 11 kalau tidak salah. Wa iza qila lahum la tufsiduna fil ard qalu innama nahnu muslihun. Nah, disebutkan oleh Allah. Coba nih buka nih surat Al-Baqarah ayat 11 nih. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ya kan? Mereka begitu, tapi lanjutan ayat 12 kata Allah apa? Lanjut nih, 12-nya. Sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadari. Itulah naudzubillah min dzalik. Maka kita mesti solusinya adalah belajar agama sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang perbedaan, mana yang memang kita hormati. Kita ngerti sehingga nggak terjadi perpecahan, terjadi permusuhan. Nah, ini penting buat kita. Masing-masing kita menghormati perbedaan dan bekerja sama, berangkulan dalam persamaan. Insya Allah itu disebut dengan persatuan. Makanya kalau kita lihat urutan falsafah negara kita gitu kan, itu yang pertama adalah Ketuhanan Maha Esa. Artinya hubungan kita dengan Allah harus bagus. Kalau sudah bagus, maka kita akan berlaku menjadi manusia-manusia yang beradab. Iya, karena memang dasar hidupnya dia adalah Allah SWT. Tujuan hidupnya adalah Allah, bukan dunia. Maka ketika orang orientasinya Allah SWT, atau kalau dalam Pancasila itu Ketuhanan Maha Esa, itu akan membuat orang-orang itu menjadi orang beradab. Maka yang kedua, kemaksudnya adalah beradab. Dia akan melakukan orang sama. Dalam artian sama itu adalah dia akan melakukan sebagaimana
dia tidak boleh menutup peluang sekecil apapun kebaikan. Gitu. Makanya dia lebih mudah berlapang dada gitu, terhadap kehidupan. Sehingga dia bisa berbuat baik dengan siapapun. Cuman dia ikut aturannya, aturan Allah. Berbuat baik kepada orang kafir seperti apa? Berbuat baik kepada orang munafik seperti apa? Berbuat baik kepada orang-orang musyrik seperti apa? Berbuat baik kepada muslim seperti apa? Ada semua. Sehingga dia betul-betul berbuat baiknya benar gitu loh. Tidak lagi merasa berbuat baik padahal perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Nah, kita perlu panduan, itu Islam, agama kita belajar agar kita nggak sia-sia. Ya kan? Nah, ini gambar buat kita. Ya, makanya kita jaga diri kita dari yang demikian itu. Ya, tapi ketika ditanya mereka merasa saya telah berbuat baik, saya melakukan perbaikan, padahal jelasnya mereka mengadakan kerusakan. Seperti misalnya model baju yang tidak menutup aurat, yang menampilkan aurat. Itu mereka mengatakan ini mengatasnamakan seni, mengatasnamakan fashion, gitu kan, mengatasnamakan kemodernan, padahal merusak gitu, akhlak gitu. Ya, ini gambaran buat kita. Maka kita jaga ibu-ibu terutama ya. Udahlah ibu-ibu pakai pakaian jangan sampai menarik orang lain. Jangan mau ibu-ibu ingin dibilang cantik dengan pakaian. Tapi niatnya adalah untuk menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Depan suami harus ibu secantik-cantiknya. Biar suami memuji. Mama cantik, oh, alhamdulillah itu pintu surga itu. Itu pintu surga. Insya Allah kalau ke depan suami mah mangga gitu. Tapi kalau depan orang ya secukupnya lah, sepantasnya supaya kita nggak kelihatan kumal, kucal gitu. Sepantas itu aja lah, ibu-ibu ya gitu. Karena pernah saya nanya punya ibu-ibu cantik-cantik, saya tanya ibu-ibu dandan buat siapa? Buat suami, katanya begitu. Mana suami ibu? Tak ayah, berarti bukan buat suami, buat siapa Pak Ustadz? Buat Ustadz gitu. Seri wah ibu-ibu. Gitu. Ini kita jaga betul-betul. Ya, lanjut Mang. Yang keempat. Yang keempat. Oh, siap gini? Mang? Hah? Yang keempat ya. Dan? Sampai 3. Hah? Sampai 3 dulu saat itunya kemarin aksi sampai 3. Oh, sampai 3. Baru sampai 3 Uni katanya Uni. Tanya jawab lu kita diskusi Uni. Mangga kita kembalikan ke Mang Opik. Mangga ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Materinya nanti kirim ke Uni ya, Mang Opik. Ya. Yang udah utuh, jangan yang 3 yang udah utuh. Biar bisa di-share ke ibu-ibu. Opik kangen ngopi kapat deui. Ya, ini teh. Tacan di dumbbell Uni. Aslinya 3 saat, aslinya sampai 3. Apanya? Ya itu redaksinya sampai 3 dulu. Tapi yang keempat, kelima, keempunya ada kan? Ada, nunggu dari Ustadz kan? Kok masa sih? Oh, so coba lihat. Ustadz Ya Allah ya Rob. Oh, udah lanjut aja kalau gitu yang keempat. Yang keempat adalah orang-orang yang ya mau sampai jam berapa kita Uni? Bebas setengah 11 juga boleh udah. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, nanti sama Mang Opik dibikin materi dikirim. Yang keempat adalah orang yang berbuat baik tapi tidak bersyukur. Orang yang berbuat baik tapi tidak bersyukur. Ya. Kenapa? Orang yang tidak bersyukur berarti dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Nah, orang yang tidak ridho itu cirinya sederhana, mengeluh kepada sembarang orang. Misalnya dunia sosmed, dia tulis update status, ya Allah hidup kok kieu-kieu teuing. Dia lupa, dia ngomong gitu, yang dikeluhkan itu bukan kesulitannya. Yang dikeluhkan itu adalah dia nggak ridho dengan apa yang Allah berikan. Berarti dia mengeluhkan Allah SWT. Allah nggak suka dengan hal seperti itu. Ya, jangankan keburukan kita keluhkan gitu. Kebaikan aja tidak semuanya bisa kita ceritakan. Kebaikan aja tidak semuanya bisa kita expose. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak?
Ya kan? Contoh misalnya, Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia bermimpi. Ya, buka uni suratnya nih. Surat Yusuf ayatnya surat Yusuf surat 12 ayatnya di ayat ini. Ayat 4, 5, ayat 4 dan 5. Baca nih. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Lihat. Kata Allah SWT apa? Ketika Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, mimpi bulan, bintang, dan matahari sujud kepada dia. Ya kan? Dan itu mimpi kenikmatan bukan? Ya. Kenikmatan. Tetapi kata Allah, la taksus. Jangan kau ceritakan kepada saudara. Jadi nggak semua kenikmatan, nggak semua kebaikan bisa kita ceritakan ke sembarang orang. Apalagi dunia sosmed. Ini banyak ya Allah zaman sekarang udah begitu. Tulis. Ya Allah, terima kasih Allah, Engkau telah berikan aku suami yang soleh. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Share, gitu, foto kemesraan. Wah, ulang tahun pernikahan yang sekian, share, bermesraan. Banyak itu. Dengan TikTok, dengan apa gitu. Mana? Gak semuanya bisa kita ceritakan. Gitu. Ya, contoh aja, contoh. Punten, saya nanya ke ibu-ibu atau Uni yang wakili. Berhubungan suami istri atau jima itu kenikmatan bukan ini. Iya. Iya kan? Boleh nggak kita cerita sama orang lain? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Cukup jadi rahasia berdua aja. Subhanallah. Sampai ke begitu Allah memperhatikan supaya kita selamat karena nggak semua orang. Begitu. Contoh kasus ada teman cerita dia pengajian di rumah temannya. Oleh guru ngajinya ditanyain tentang keadaan keluarganya. Nah, salah seorang teman yang punya rumah itu cerita tentang bagaimana dia dengan istrinya. Hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak mengarah kepada hal-hal yang sifat pribadi, hal yang umum aja. Baiknya segala macam, sering ucapan cinta segala macam itu cerita lagi. Nah, ternyata di belakang istrinya dengar istrinya jatuh cinta sama teman suaminya. Dia minta cerai, ingin jadi istri keduanya. Sok bayangin. Allah Akbar, ya Allah, ujian. Nah, kita jagalah, ya. Jangan sampai kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Nah, bentuk ridho kita kepada Allah, Rabi' Al-Adawiyah mengatakan seperti apa? Ketika kita ridho menerima kebaikan, ketika kita ridho menerima keburukan. Bahagia menerima kenikmatan, sama dengan bahagianya ketika kita menerima keburukan. Kenapa? Kan di balik keburukan adalah yang Allah timpakan kepada dia adalah satu, mengampunkan dosa. Dua, diangkat derajatnya dengan keburukan, dengan ketidakenakan, dengan ketidakbaik kalau dia bersabar. Makanya katakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang bersabar. Siapa? Orang yang susah semua disebutkan oleh Allah kan? Ya Bu ya, orang susah semua disebutkan. Nah, disitulah sabar itu. Makanya tetap kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan dengan cara tidak mengeluhkan kepada sembarang orang. Kalau hanya orang tertentu kita punya masalah boleh dengan harapan Allah berikan solusi itu boleh, tapi itu bukan dunia publik di sosmed ngomong kemana aja enggak. Hanya orang tertentu yang mungkin dia bisa menjaga aib masalahnya dia itu perlu agar kita terlepas dari persoalan itu supaya beban kita ringan. Maka kita perlu cerita sama orang boleh, tapi orangnya kita pilih-pilih, nggak sembarangan orang kita asal curhat. Ya, seperti itu. Ini gambar buat kita. Ini yang keempat. Ya, orang yang amal buruknya dihiasi oleh setan sebagai amal baik. Bukan, itu yang ketiga. Yang keempat adalah orang yang berbuat baik tapi tidak bersyukur. Yang kelima. Yang kelima adalah orang yang beramal soleh tapi masih berbuat zalim. Orang yang beramal soleh tapi masih berbuat zalim.
kezolimannya akan menghapus dosanya, akan menghapus amalannya. Ketika amalan sudah habis, dia masih berbuat zolim, maka yang ada adalah dosa yang menumpuk, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, terutama kezoliman yang sering terjadi di kalangan ibu-ibu adalah dari bahasa lisan, dari tangan jempolnya dalam dunia sosial media. Hati-hatilah. Makanya kita nggak perlu komen-komen. Sudahlah, kita baca ada broadcast, kalau itu negatif sudah hapus, kalau itu positif kita ucapkan alhamdulillah. Sudah mau di-share mangga, enggak juga apa-apa. Enggak akan dosa. Nah, kadang-kadang kita kepanikan di situ. Kalau Anda tidak men-share ke semua orang segala macam, Anda akan begini, nah, itu udah bohong banget itu, udah. Yang kayak gitu nggak usah disebarin, hapus saja. Ya, seperti itu. Ya. Orang minta disebarkan kebaikan maksa gitu. Ya, nggak perlu seperti itu. Mau disebarkan? Enggak, mau enggak juga. Nah, kalau keburukan, delete aja, jangan disebarkan. Apalagi berita-berita negatif yang memang tidak valid datanya. Waduh, itu berat banget. Kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Ya. Makanya hati-hati. Ini bisa menyakiti orang, bisa menzalimi orang gitu. Ya. Orang mengeser enak aja share gitu, tapi kalau hoax tinggal minta maaf. Dah orang yang sakit udah sakit itu. Dan itu akan dicatat oleh malaikat sebagai bentuk naudzubillah min dzalik. Akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Makanya kenapa kaget para ulama baca ini mengatakan khawatir dapat azab yang tidak mereka sangka-sangka. Yaitu apa? Perbuatan-perbuatan mereka nggak perkirakan. Ternyata menzalimi orang lain. Makanya kita perbanyak istighfar di situ. Ya ibu-ibu ya, insya Allah. Itu yang keberapa nih? Yang kelima ya nih ya. Yang keenam. Yang keenam adalah orang yang ria. Orang yang ria. Coba Uni buka surat An-Nisa 142, 143, 144, 145 nih bacanya. Anissa 143. 142, 143, 144, 145. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman. Dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Lihat, orang munafik tempatnya dasar neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun. Artinya apa? Kekal. Dan orang munafik disebut munafik adalah syaratnya beragama Islam. Dan ibu-ibu semua yang hadir di Zooming ini, agamanya Islam. Artinya apa? Peluang ibu-ibu jadi orang munafik besar. Maka kita jaga diri kita. Ciri munafik itu kata Allah di 142-nya adalah ketika dia menegakkan sholat, iza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas. Ketika dia ingin menegakkan sholat, dia menegakkan dengan samalas. Karena ingin dilihat oleh manusia. Ingin ria. Jadi ibu-ibu nggak usah panas tiris, Bu. Kalau amalan ibu nggak disebut-sebut orang, nggak dipuji-puji orang, nggak usah panas tiris. Sodako ibu nggak dipuji-puji orang, nggak usah panas tiris. Malaikat tidak akan salah catat. Ini penting buat kita. Biar kita nggak terjebak dengan perbuatan orang. Kayak hari ini kan satu tokoh Syiah meninggal. Ya ucapkan alhamdulillah. Musuh Islam satu berkurang. Ya. Jangan ucapkan doa gitu, ucapkan alhamdulillah. Kan begitu. Ya, ini gambaran buat kita. Yang ke 6 ya. Udah 6 ya nih ya. Sekarang yang terakhir yang ke-7. Orang yang masih berbuat yang haram yang mengakibatkan amal ibadahnya habis, hanya tinggal amalan tauhidnya.
Saya ulangi, orang yang berbuat haram, yang mengakibatkan amal ibadahnya habis, hanya tinggal amal tauhidnya. Artinya dia masih beriman, cuman amal baiknya habis. Ditanya oleh sahabat, siapa orang itu ya Rasulullah? Ciri-cirinya bagaimana? Agar kami tidak termasuk orang-orang mereka. Dan baginda mengatakan, mereka lah saudara-saudara kalian. Mereka hidup bersama kalian. Mereka beramal ibadah seperti kalian beramal ibadah. Mereka qiyamul lail seperti kalian qiyamul lail. Tapi ketika mereka sendirian, mereka berbuat yang diharamkan oleh Allah. Dikala sendirian. Makanya kita na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu, depan orang kita soleh, di belakangnya nyata kita, hati-hati. Yuk kita tetap jaga konsisten kita. Makanya istiqomah itu di situ. Istiqomah itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal keadaan. Artinya cinta kepada Allah tidak mengenal kadaluarsa dan tidak mengenal kondisi. Itu baru cinta kepada Allah. Tidak mengenal kadaluarsa, tidak mengenal kondisi. Dalam apapun, segala macam apapun, tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kayak begitu, insya Allah. Tapi kalau kita diam-diam, makanya banyak orang yang diam-diam berbuat. Karena seperti penelitian kan, dari 10 handphone, 8 handphone dibuka oleh seorang peneliti, isinya adalah gambar porno. Nah, kita jaga diri kita itu. Nah, 7 golongan inilah yang harus kita hindari. Yang mengakibatkan amal solehnya bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin disampaikan. Kayaknya di chat sudah ada pertanyaan ini, boleh dibaca? Ya, dari Teh Ida. Oh ya. Ustaz Dalis bertanya, jadi apa amalan pembuka pintu surga? Ingin banget masuk surga bersama keluarga dan ibu pengajian MP Surga Abadi. Ya Rabbil Buka Uni surat At-Tur ayat 21. Atur. Itu surat berapa udah? 52. 52. Ayat 21. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Artinya apa? Amalan pembuka masuk surga nggak ada amalan pembuka. Semua amalan itu kalau dia ikhlas kepada Allah akan mengantarkan dia masuk surga. Makanya kita jangan pernah mengabaikan sekecil apapun kebaikan. Kan tadi saya bilang begitu. Jangan pernah mengabaikan sekecil apapun. Lakukan kalau itu bisa kita lakukan. Karena itu kan mengantarkan kita ke surga. Jadi jangan pilih-pilih kebaikan. Selama itu kita sanggup, selama kita bisa melakukan, hari itu ada kesempatan, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata, gitu. Jangan usah cerita ke orang lain. Gitu. Kalau orang lain lihat, ya nggak ada masalah. Jaga keikhlasan. Banyak istighfar. Begitu. Karena ternyata ada beberapa ulama mengatakan, pintu surga itu sebanyak kebaikan yang Allah berikan. Selama kebaikan semua yang namanya kebaikan itu mengantarkan ke surga. Begitu. Walaupun yang kita kenal itu pintu surga ada 8, ya kan? Yang kita bahas kan. Masih ingat nggak? Yang di garasinya Uni gitu kan. 8 itu. Tetapi ternyata kata ulama, setiap kebaikan itu mengantarkan surga. Contohnya adalah kisah Ashabul Ukhdud, seorang wanita, pelacur, memberi minum anjing kan, mengantarkan masuk surga. Kebaikan memiliki minuman anjing, mengantarkan. Artinya apa? Jangan pernah mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Lakukan. Bisa Bu ya? Insya Allah. Bu Ida bisa ya? Amin ya Allah. Itu mungkin ada lagi yang lain, maka silakan Uni. Ibu kalau ada yang pertanyaan lagi. Siapa Bu Nur Megawati ya mau nanya ya? Ustadz, nanya lagi satu lagi ya, izin. Enggak. Ida tuh pernah dengar yang
apa sih penyakit ain ya. Mm-mm. Nah, Ida tuh asa kesindir, jadi Ida kan suka bikin apa share status Ida gitu sama keluarga. Tapi Ida tuh jadi sekarang jadi agak-agak takut, nggak berani juga sieun ada penyakit ain gitu, Ustadz. Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Salah. Kalau ke keluarga sendiri yang sudah kenal, ya mangga mau dikirim-kirim foto-foto, tapi jangan berlebihan tetap gitu. Ya, tapi kalau ke publik itu nggak perlu, karena ada orang yang nggak suka dengan Teh Ida, bener nggak? Akhirnya ya karena kesel, karena orang dianggap sombong, orang nggak norak segala macam, udah didoain yang nggak bagus jadi kena. Gitu. Itu penyakit ain di situ, disebut penyakit ain. Siap. Makanya kenapa kita jaga sikap kita jaga perkataan kita. Kalau ke keluarga sendiri mah nggak masalah. Kalau udah kenal kan keluarga, misalnya ke kakak, ke adik, ke anak, ke mama, enggak itu. Atau ke teman-teman yang sudah akrab, sudah saling memahami kekurangan, saling memahami kelebihan, mangga bentuknya heureuy, mangga. Tapi ke publik ulah gitu. Apalagi DP, display profilnya, nggak usah lah. Lagi foto jadi DP profil. Ya, gantilah dengan hal-hal yang apa gitu. Ya, Siap. DP display profilnya. Nggak usah macam-macam. Kadang-kadang kan di Facebook kan lagi nyupir foto, langsung update DP display profil. Nggak semua orang suka dengan kita. Ya, jangankan kita Nabi aja, baginda Rasulullah SAW banyak orang nggak suka. Betul nggak? Tidak. Iya, betul. Maka kita jaga insya Allah. Itu buat kebaikan kita semua, supaya kita nggak ada masalah depannya. Nah, itulah penyakit ain namanya. Ya, tidak ya. Terima kasih. Yuk. Enggak yang lain? Ustaz, 8 pintu surga teh apa aja, Ustaz? Pintu soal apa, Ustaz? Bilang lagi, Ustaz. Yang pertama, pintu jihad. Ya. Yang kedua, pintu amal. Yang ketiga, pintu sodako. Yang keempat, pintu ilmu. Yang kelima, pintu birru walidain. Yang keenam, pintu taat. Yang ketujuh, pintu sabar. Ya. Puasa ada Ustaz, puasa Ustaz? Iya. Pintu ke-8 puasa, ar-Rayyan. Ada yang menambahkan lagi, ada memaafkan termasuk gitu. Ya, memang dalam hal ini 8 pintu ada beberapa yang berbeda, tapi intinya ada 8 pintu. Tapi ulama mengatakan setiap kebaikan adalah pintu surga. Karena semua amal kebaikan ikhlas pada Allah mengantarkan dia untuk bisa masuk surga. Ada yang lain? Enggak?